Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus seputar dengan tema peringatan Hari AIDS Sedunia, bergerak bersama Akhiri AIDS 2030. Di segmen kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang ketiga, yakni dari Ketua KDS Friendship Plus Kediri, ada Mas Wisnu Satria Sejati. Mas Satria, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Luar biasa sekali pemirsa. Kali ini kita akan membahas seputar dengan sedikit yang sudah saya sampaikan di awal, yakni KDS Friendship Plus Kediri. Nah, sebenarnya ini apa sih? Kok berkolaborasi dengan pemerintah, dengan layanan kesehatan, rumah sakit, terkhusus untuk menangani HIV/AIDS itu sendiri? Mungkin bisa langsung disampaikan Mas Satria terkait dengan KDS Friendship Plus ini apa ini? KDS Friendship Plus sendiri itu merupakan sebuah kelompok dukungan sebaya yang mana anggotanya berisi oleh ODA maupun OHIDA, yang tujuannya adalah mereka untuk menyediakan wadah yang aman dan nyaman bagi kawan-kawan yang sudah terpapar HIV, supaya mereka memiliki tempat untuk mengeluarkan aspirasi ataupun juga mengeluarkan apa yang mereka rasakan, dan juga saling bertukar informasi sehingga mereka bisa lebih berdaya lagi tanpa adanya rasa minder gitu ya, takut gitu ya. Oke, baik. Berarti ini merupakan kayak sebuah komunitas gitu. Iya, betul. Di situ berarti hanya orang-orang Kediri saja atau ada dari luar Kediri, Mas? Kalau untuk anggotanya sebenarnya dari berbagai macam, bisa dari kota Kediri maupun kabupaten, juga dari luar kota. Semuanya yang mereka notabene akses di layanan di Kabupaten Kediri seperti itu. Baik. Oke, kalau untuk dukungan yang diberikan ini apa saja terkait dengan KDS Friendship Plus dalam program HIV? Kalau untuk dukungannya sebenarnya yang kami berikan adalah dukungan moral maupun psikososial. Jadi pada dasarnya yang ingin kami kuatkan di sini adalah dari segi kepercayaan diri kawan-kawan, karena tidak menutup kemungkinan ketika seseorang sudah divonis HIV itu rasa yang minder tadi yang jenengan sebutkan, ataupun juga harapan hidup mereka itu mereka merasa seringkali sudah putus asa seperti itu. Jadi dengan adanya KDS Friendship ini, harapannya tetap kawan-kawan itu bisa memiliki semangat kembali, bisa bangkit lagi untuk menjalani kehidupannya seperti sebelumnya. Oke, berarti kalau boleh digambarkan, ini kayak merupakan ya dukungan teman sebaya begitu ya, Iya, kayak betul, sebuah ya. Komunitas di mana kita saling menguatkan, saling bertukar informasi begitu. Tapi hanya untuk HIV/AIDS aja. Ya, kita memang fokusnya untuk di HIV/AIDS. Oke, baik. Kalau tantangan dan hambatan dalam menjalankan program-program yang selama ini digaungkan oleh KDS Friendship Plus ini apa saja? Kalau untuk tantangannya, saya rasa setiap program pasti selalu ada tantangannya ya. Jadi kebetulan karena yang kami laksanakan juga mendapatkan dukungan dari dana yang terbatas dari Global Fund, dan itu memang tidak bisa selalu dipastikan. Jadi misalkan kami ada kegiatan untuk melakukan pertemuan. Nah, di pertemuan itu memang kami tidak bisa mengundang seluruh dari kawan-kawan yang kita dampingi atau yang ada di KDS Friendship. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah kami dan teman-teman tim berusaha untuk memilah siapa saja yang benar-benar memang dirasa perlu mendapatkan dukungan ataupun penguatan untuk bisa ikut di kegiatan pertemuan itu. Nah, selain itu juga sebenarnya kawan-kawan dari KDS ini juga melakukan kegiatan seperti kunjungan rumah ataupun kunjungan di layanan. Nah, harapannya dari kawan-kawan yang belum bisa ikut pertemuan, belum bisa mendapatkan update informasi terbaru, itu bisa tersalurkan melalui kegiatan penjangkauan kawan-kawan yang dilakukan di rumah ataupun di layanan itu tadi. Oke, berarti ini ada beberapa program gitu ya, kalau di KDS. Boleh disebutkan programnya itu apa saja, Mas? Tadi yang sudah saya sebutkan, jadi ada kegiatan home visit, kunjungan ke rumah, lalu juga ada hospital visit, baik itu di rumah sakit maupun di layanan, lalu juga ada, kalau di istilah kami, istilahnya study club,
Jadi kayak semacam pertemuan itu, kami juga biasanya melibatkan oleh dinas terkait seperti dinas kesehatan maupun juga layanan kesehatan sebagai narasumbernya untuk bisa membantu memberikan update informasi terbaru ke kawan-kawan seperti itu. Oke, kalau untuk strategi nih untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi pada ODIF, kan orang-orang ini pasti, wah kalau saya sudah terjangkit atau positif penyakit ini saya takut keluar rumah, bahkan mengurung diri beberapa bulan kayak gitu, itu apa yang biasa dilakukan? Stigma dan diskriminasi. Jadi kalau kami lihat memang untuk stigma dan diskriminasi ini sebenarnya kami bagi menjadi dua. Yang pertama dari eksternal maupun internal. Bisa saja stigma itu dilakukan oleh orang luar yang mungkin notabene belum terpapar, dan juga bisa dilakukan oleh ODA itu sendiri, jadi orang dengan HIV itu sendiri. Nah, kadangkala kawan-kawan itu seringkali menstigma diri mereka ketika mereka sudah positif, sudah mereka merasa bahwa sudah nggak bisa melakukan hal-hal yang produktif lagi. Padahal sebenarnya anggapan itu salah. Makanya untuk mengatasi hal itu, harapannya adalah kita terus melakukan upaya sosialisasi, mungkin untuk yang eksternal tadi, untuk masyarakatnya, supaya masyarakat itu paham bahwa sebenarnya untuk HIV itu tidak seberbahaya itu. Lalu juga untuk kawan-kawan, kita selalu menekankan bahwa yuk, ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak harapan-harapan yang masih bisa dicapai seperti itu. Toh juga pemerintah sudah membantu dengan berbagai macam cara, seperti obat antiretroviral yang dikonsumsi oleh teman-teman itu juga sudah didanai dari beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu diberikan secara gratis seperti itu. Nah, mungkin tadi lupa saya sampaikan bahwa ini juga menjadi tantangan bagi kami di sisi ketika kami mengedukasi kawan-kawan, masih banyak yang dari teman-teman itu dari sumber dayanya masih kurang. Nah, ada kalanya dari kawan-kawan itu beranggapan bahwa untuk obat antiretroviral itu mungkin bukan satu-satunya. Jadi banyak masyarakat yang masih merasa diiming-iming gitu ya. Ketika ada iklan, oh ada obat ini bisa menyembuhkan dengan cepat, tapi biayanya agak mahal. Nah, masih banyak masyarakat yang memilih opsi itu gitu. Padahal kalau kita paham dari WHO sendiri kan juga masih belum memberikan statement yang jelas bahwa ada obat yang menyembuhkan seperti itu. Oke, jadi memang harus mulai dari pengobatan itu memang harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Betul. Jadi memang saya rasa sih untuk mengatasi itu tadi memang perlu edukasi yang kontinu sih, Pak. Terus-menerus Oke, tapi mungkin kira-kira selama ini dari Mas Satria sendiri yang berhadapan langsung dengan ODA gitu ya di dalam komunitas, apa keluhan atau yang dirasakan oleh mereka itu apa, Mas, kira-kira? Yang pertama mungkin bagaimana mereka menghadapi dengan status barunya mereka. Jadi kadang-kala teman-teman itu masih merasa denial. Ketika sudah divonis itu tadi, akhirnya teman-teman menganggap bahwa sudah harapan hidupnya sudah nggak tinggi nih, sebentar lagi pasti bakalan mati seperti itu. Itu sering kali dan pasti terjadi di mana-mana seperti itu. Nah, tugas kita kan bahwa meyakinkan kepada mereka kalau masih besar harapannya gitu, asalkan dengan cara minum obat ARV yang rutin dan teratur seperti itu, sesuai dengan anjuran dari layanan kesehatan. Dan bahkan itu setiap hari seumur hidup ya harus diminum ya? Ya. Nah, kalau untuk masalah seumur hidup mungkin banyak teman-teman yang kadang-kala merasa mengeluh. Tapi bosan gitu ya mungkin. Di sini yang ingin kita tekankan di teman-teman bahwa yuk kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu selalu menciptakan semuanya dalam satu paket. Ada sakit pasti ada obatnya, ada masalah pasti ada jalan keluarnya seperti itu. Kalau mungkin memang sementara ini hanya obat antiretroviral, jalan keluarnya ya sudah kita ikhtiar di sana dulu seperti itu. Oke, baik. Jadi memang karena dari segi fisik ya itu tidak terlihat ya. Jadi memang selain kita harus patuh dalam kepatuhan meminum obat, juga tetap harus menjaga pola hidup sehat agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal kalau kita lihat orang-orang dengan ODIF itu juga bisa bekerja seperti biasa ya, Mas ya?
Betul sekali. Oh, kan? Aktivitas biasa, bekerja seperti biasa, bahkan mungkin gimana? Tidak terlihat loh. Tidak terlihat kan? Istilahnya mungkin yang ada di anggapan masyarakat adalah ketika sudah divonis itu pasti orangnya kurus ataupun sudah banyak penyakit, muncul penyakit terus mungkin wajahnya kurus. Nah, itu anggapan itu salah sekali. Gitu. Banyak yang mungkin kelihatannya normal atau apa gitu. Ya mereka menyandang itu tadi, tapi dengan catatan mereka sebenarnya sudah rutin minum ARV itu tadi. Oke, baik. Dan mungkin terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kediri? Oke, kalau untuk ke masyarakat tentunya mungkin cuma satu sih Mbak. Jadi kita paham bersama bahwa sudah ada dari target pemerintah di 2030 itu stop di stigma dan diskriminasi, dalam artinya sudah berhenti sampai di situ. Nah, itu nggak akan bisa dicapai kalau tanpa bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Kami berjuang untuk menguatkan teman-teman. Layanan kesehatan juga selalu berbenah diri, mengedukasi setiap petugasnya untuk bisa menerima kawan-kawan. Kalau dibandingkan dengan dulu, pelayanan sekarang itu jauh lebih bagus. Dan itu saya rasa kami perlu mengapresiasi sekali ya dari Dinas Kesehatan maupun dari layanan kesehatan atas perubahan yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Sehingga kalau dibandingkan dengan dulu, teman-teman itu lebih bisa diterima ketika ada di layanan sekarang. Nah, untuk masyarakat, yaitu tadi, mungkin di sebelum-sebelumnya teman-teman juga paham bahwa sebenarnya yang perlu dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Gitu. Yang berbahaya cuma virusnya, bukan orangnya. Dan cara penularannya itu juga nggak semudah yang dibayangkan seperti itu. Jadi yuk terus kita sama-sama belajar, sama-sama mengupdate informasi terbaru mengenai HIV/AIDS. Baik, ini untuk masyarakat luas ya yang ada di Kabupaten Kediri. Dan terima kasih Mas Satria sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi seputar dengan KDS Forensik Plus yang ada di Kediri. Dan pemirsa, kami akan kembali hadir di hadapan Anda masih dengan dialog seputar Hari AIDS Sedunia. Tetaplah bersama kami.